Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kami para pelayan gereja kita menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kita sekalian. Biarlah di dalam ibadah kita malam hari ini, yaitu ibadah minggu yang keempat setelah Trinitatis, kita semakin memuliakan nama Tuhan, dan biarlah kita akan semakin berseru kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati kita saat teduh sejenak, kita berdoa di dalam hati. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji akan mengaruniakan kepada kami pengampunan dosa, kebenaran, dan hidup yang kekal. Anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami, agar kami berpegang teguh pada janji-Mu apabila kami mengalami pencobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami sungguh mengimani firman-Mu yang kudus dan memberlakukannya dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai 2.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendulan khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Marilah kita baca secara bergantian dan di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Beginilah firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41 kita bersama-sama. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang itu sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 2 dan 4. Dosa
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memohon ampun kepada Tuhan, kita berdoa di dalam hati. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah, kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh hidup yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 3. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam Yosua 22 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan.
berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita kembali nyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan 3. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati kita menyambut sabda Allah, marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 sampai 3. Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di minggu keempat setelah Trinitatis dengan tema berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 107 ayatnya yang ke-23 sampai 32. Saya bacakan untuk kita, kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudari boleh mengikuti di dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Tema kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Berbicara tentang kesesakan, ada seorang ibu yang merupakan salah seorang pelayan di tengah-tengah gereja. Lalu dia pernah bercerita kepada seorang pendeta tentang masalah yang terjadi pada dia, lebih dari satu masalah. Masalah dari tengah-tengah keluarga, masalah dari tengah-tengah perekonomian, bahkan masalah dari tengah-tengah pelayanannya. Lalu ia bercerita kepada pendeta itu bahwasannya dia tidak bisa tidur selama 3 hari 3 malam. Sama sekali matanya tidak bisa tertidur. Lalu dia pergi ke puskesmas. Dia menemui seorang perawat ataupun bidan di puskesmas itu. Lalu dia mengatakan, tolong beri saya obat tidur. Lalu seorang perawat itu mengatakan, coba dulu ceritakan apa masalahmu. Lalu seorang ibu yang melayani di tengah-tengah gereja itu mengatakan, saya enggak ada masalah. Saya hanya butuh obat tidur, karena 3 hari 3 malam saya tidak tidur. Lalu perawat itu pun mengatakan bahwasannya mereka tidak bisa memberikan secara sembarangan obat tidur itu, karena obat tidur hanya diberikan kepada orang yang mengalami gangguan jiwa. Lalu perawat itu mengatakan, apakah ibu merupakan salah satu bagian dari orang yang mengalami gangguan jiwa? Lalu ibu itu mengatakan, tidak, saya masih waras, saya masih normal, dan saya masih bisa berpikir. Maka perawat itu mengatakan, pulanglah
dan selesaikanlah permasalahanmu. Pada akhirnya obat tidur itu tidak diberikan, karena memang secara medis itu tidak bisa sembarangan diberikan, dan ibu itu pun pulang dengan hati yang masih keadaan kacau. Tetapi dia masuk ke kamarnya, lalu ia berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan agar kiranya dia diberikan kekuatan untuk menghadapi masalah-masalahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pemazmur, khususnya pasal 107 ini. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama, digambarkan di situ 4 keadaan orang yang sedang mengalami kesesakan karena dihimpit permasalahan ataupun pergumulan kehidupan. Kalau kita melihat di ayat 4, dikatakan di situ ada orang yang mengembara, tetapi dia mengalami kelaparan. Karena sepanjang jalan ia mengembara, dia tidak mendapati rumah penduduk untuk diminta makanan dan minuman. Itulah keadaan sulit yang membuat seseorang mengalami kesesakan. Kemudian yang kedua di pasal 10 dikatakan di situ keadaan seseorang yang hidup dalam kekelaman dan kegelapan, sehingga itu menjadikan orang kesepian, merasakan kehampaan, dan itu mendatangkan kesesakan baginya. Lalu di ayat 17 dikatakan di situ orang yang mengalami sakit jasmani karena dosa-dosa yang dia buat, sehingga apapun makanan yang hendak ia makan, dia tidak lagi memiliki selera untuk memakannya. Dan pada perikop kita hari ini dikatakan di ayat 23, bagaimana orang yang sedang mengarungi lautan dengan kapal mereka karena mereka sedang berbisnis dalam perdagangan mereka, mereka mengalami gelombang yang begitu tinggi yang membuat mereka takut dan cemas, sehingga itu mendatangkan kesesakan bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari keempat yang digambarkan pemazmur ini, mungkin saja salah satunya kita sudah pernah merasakan dan mengalami itu. Atau mungkin dua, atau mungkin tiga, atau mungkin semuanya kita pernah mengalami itu. Kalau kita masih mengingat kejadian kurang lebih 4 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu mungkin di bulan yang sama, di bulan Juni ini, sebuah kapal harus tenggelam dari Simanindo ke Tiga Ras, kapal KM Sinar Bangun, di mana kapal itu membuat banyak keluarga merasakan kesesakan karena ada anggota keluarganya yang harus meninggal dunia, bahkan tubuhnya tidak ditemukan karena keadaan danau yang begitu dalam. Bahkan itu dijadikan momen peringatan, dibuat monumen perahu, dan nama-nama orang yang meninggal dan tidak ditemukan itu menjadi peringatan bahwa pernah terjadi gelombang yang begitu dahsyat yang menenggelamkan kapal itu. Inilah yang diarahkan pemazmur agar kita boleh membayangkan ketika kita di sebuah kapal, baik itu kapal yang besar, baik itu kapal yang kecil, ketika kita hendak menaungi lautan ataupun danau, kita tidak akan pernah tahu di tengah perjalanan atau hampir di ujung perjalanan nantinya kita akan diterpah oleh gelombang-gelombang yang dahsyat. Begitulah kehidupan ini. Kehidupan ini juga tidak bisa kita tebak bagaimana nasib kita esok hari. Bagaimana yang terjadi pada kita 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, atau bahkan pulang dari gereja ini, kita tidak pernah tahu.
Apa kesulitan-kesulitan, apa permasalahan-permasalahan yang akan kita terima yang memunculkan kesesakan di dalam hati dan kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya rasa kita tidak ada yang mau seperti seorang ibu yang melayani di tengah-tengah gereja tadi, mencari obat tidur hanya karena tidak bisa tidur dengan permasalahan kehidupan ini. Maka pemazmur mengatakan, kenapa mereka yang sedang diterpa gelombang-gelombang itu selamat? Kenapa gelombang yang dahsyat itu bisa redam bahkan berhenti dibuat Tuhan? Karena mereka berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan menolong mereka dari kesesakan itu. Ketika kita dalam pendidikan kita diterpa masalah yang membuat kita merasa sesak, ketika kita harus mendapatkan nilai gagal, atau mungkin judul skripsi kita ditolak, itu membuat kita sesak, mengingat orang tua kita yang jauh di kampung sana. Kepada siapakah kita mengadu? Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang pernah mengalami pertengkaran di tengah-tengah rumah tangganya, ketidakcocokan suami dan istri, bahkan hampir menuju perpisahan. Lalu kepada siapa kita mengadu dan meminta pertolongan? Atau mungkin kita ada yang pernah dilema di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita harus tersingkirkan karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan iri dengan kita. Lalu kepada siapa kita mengadu? Inilah yang menjadi pertanyaan dan inilah yang menjadi perenungan, sehingga pemazmur mengarahkan kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, berserulah kepada Tuhan, berseru-serulah kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang mampu memelihara dan menolong hidupmu. Sebab Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang omnipresent. Dia ada di mana-mana, di suka Dia ada, di duka Dia ada. Dan Tuhan Allah itu juga bersifat omnipoten. Ia itu Allah yang maha kuasa. Maka apapun itu, permasalahan itu, kesesakan itu adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada orang yang tidak akan mengalami sakit penyakit, yang tidak mengalami penderitaan, yang tidak mengalami pergumulan selagi dia hidup. Bahkan kematian juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan, segala yang membuat kita bersedih dan merasa sesak, itu menjadi bagian kita. Lalu kenapa kita harus takut menjalani itu yang merupakan bagian dalam kehidupan? Maka pemazmur ini mau mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kita diciptakan Tuhan dan Dia bukan hanya menciptakan kita, ya udah asal jadi. Tetapi Tuhan menciptakan manusia dan memelihara kehidupan umat yang Dia ciptakan. Bahkan kesesakan ini menurut pemazmur bukan datang hanya dari kalangan orang Israel, bukan. Tetapi ini datang dari orang-orang yang ada di barat, orang-orang yang ada di selatan. Maka ini digambarkan bagaimana kehidupan orang pada umumnya. Dan itu jugalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita mengingat sebentar situasi COVID yang pernah melanda Indonesia ini secara khususnya, membuat umat Kristen banyak memosting di sosial media, saya rindu ke gereja, saya rindu bersekutu dengan Tuhan, saya rindu bernyanyi dengan Tuhan. Ternyata COVID itu mendatangkan kesesakan bagi banyak orang. Banyak orang yang harus mengalami kehilangan keluarganya dan tidak bisa ikut serta
mengantarkan ke tempat peristirahatan sementara. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kesesakan, penderitaan yang kita alami tidak selalu dan tidak selamanya mendatangkan hal-hal yang negatif. Kesesakan itu terjadi, penderitaan itu terjadi supaya kita sadar bahwa hubungan kita ini memang harus dekat dengan Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Karena Tuhan bukan hanya ada di saat suka, tapi Dia juga ada di saat duka. Manusia yang sering ingat Tuhan dalam keadaan duka, tapi kalau dalam keadaan suka, kita sering lupa dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Bahkan itu sampai 4 kali diulang dalam pasal 107 ini. Di ayat 8, di ayat 15, di ayat 21, di ayat 31 dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Maka apapun yang membuat kita merasa sesak saat ini, percayalah bahwa ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, Dia akan memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan ketika pertolongan itu kita miliki, kita rasakan, hendaklah kita bersyukur karena kasih setia dan kasih sayang Tuhan. Itulah yang diarahkan dan yang diingatkan pemazmur kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, untuk menutup firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk membuka Kidung Jemaat nomor 438. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat. Kidung Jemaat 438. Berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh bersuka cita, boleh dalam keadaan sehat datang ke bait-Mu yang suci ini, untuk bersama dalam kerinduan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami.
Bapa yang baik, kami baru saja mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kehidupan ini akan selalu diperhadapkan dengan penderitaan, kesakitan yang membuat kami mengalami kesesakan. Terkadang penderitaan dan masalah itu membuat kami lupa arah, hilang akal sehat kami, bahkan tidak sedikit manusia yang pada akhirnya melupakan Tuhan dan menjadikan hidupnya berakhir dengan sia-sia. Tetapi kami dikuatkan dengan firman Tuhan melalui pemazmur pada hari ini, bahwa ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menolong kami dengan cara dan kehendak Tuhan. Biarlah dengan beragam penderitaan yang kami bawa masing-masing dari rumah kami bawa dalam doa kami minta dengan kerendahan hati, pertolongan dari Tuhan, melalui seruan kami, sehingga kami mendapatkan ketenangan. Kuatkanlah kami Tuhan dalam kelemahan jasmani kami ini. Terkadang iman kami juga lemah ketika diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan. Tetapi biarlah kami selalu mengingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan benar-benar memiliki kasih setianya yang ajaib, yang dahsyat, yang akan diberikan pada orang percaya. Bapa yang baik, kami juga di sini mendoakan kepada rekan-rekan kami yang masih dalam jenjang pendidikan di Kota Medan ini. Kiranya Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang berkati pendidikan, sehingga mereka boleh menjalani dan menyelesaikannya dengan baik. Kiranya Tuhan juga mengingatkan mereka bahwa perpisahan juga harus menjadi bagian yang mereka alami dengan orang tua mereka, karena harus merantau ke Kota Medan ini untuk melanjut pendidikan. Tetapi biarlah perpisahan yang membawa kebahagiaan dengan tanggung jawab mereka atas pendidikan yang sedang mereka jalani di Kota Medan ini. Ingatkan mereka Tuhan, banyak orang yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya, sehingga mereka selalu bersyukur. Mereka selalu mengingat perjuangan keluarga dan orang tua mereka. Mereka tidak bermain-main menjalani pendidikan mereka di Kota Medan ini, sehingga cita-cita mereka boleh mereka dapatkan tepat pada waktunya. Kami juga mendoakan rekan-rekan kami yang belum mendapatkan pekerjaan di Kota Medan ini. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, kiranya Tuhan yang mempermudah mereka dalam mencari pekerjaan. Dan ketika mereka sudah memilikinya, biarlah mereka memiliki tanggung jawab dan ketekunan dalam menjalani pekerjaan mereka. Kami juga mendoakan gerejamu ini Tuhan, GKPI Padang Bulan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati gereja ini. Biarlah gereja ini juga menjadi saluran berkat bagi sekitarnya, bagi orang-orang yang berinteraksi dengan kami. Tuhan juga yang memberkati para pelayannya, dari pendeta resotnya Tuhan, begitu juga penatua-penatua yang ada di tengah-tengah gereja ini. Berikan kesatuan hati, kerendahan hati Tuhan, sehingga gereja ini adalah gereja yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami doakan kiranya mereka, para pelayan Tuhan, tetap memiliki semangat dalam melayani di tengah situasi yang mungkin saja berubah, tetapi semangat mereka tidak pernah berubah. Bapa yang baik, kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang menjagai dan melindungi kami, serta jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Di atas segala permohonan kami Tuhan, kami tahu, kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa,
Ampunilah dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami semakin layak menerima berkat yang daripada Tuhan, serta kami semakin banyak menerima berkat yang daripada Tuhan, serta kami juga menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini bagi sesama kami. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjut acara kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita, tertulis dalam Mazmur pasal 4 ayatnya yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan kita.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, kita boleh menyalam kanan dan kiri kita.